Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bandara Kuabang di Desa Jati, Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kini semakin sempurna fasilitasnya. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran terminal baru yang akan menambah kenyamanan penumpang. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pengoperasian terminal yang berlokasi di area Bandara Kuabang. Hadir dalam acara peresmian diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan PLH Bupati Halmahera Utara Yudi Arnoya. Terminal ini mulai dibangun pada tahun 2016 dan rampung pada tahun 2019. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun terminal ini mencapai 50,82 miliar rupiah. Terminal yang memiliki luas 3.500 meter persegi ini dapat melayani hingga 160.000 penumpang per tahun. Presiden Jokowi mengatakan kebutuhan akan akses transportasi yang diperkirakan semakin meningkat di masa mendatang, membuat pembangunan terminal baru tersebut menjadi suatu keharusan. Diharapkan terminal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan konektivitas di Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, saya sangat menyambut baik, alhamdulillah, terminal penumpang di Bandara Kuabang ini telah siap dipergunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya, dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa sebelum pandemi di sini ada 2 flight plus 1 charter, biasanya itu sudah berjalan. Tetapi karena pandemi berhenti, sekarang yang berjalan hanya kalau ada charter. Pagi hari ini saya perintahkan pada Pak Menteri Perhubungan dan Dirjen untuk di airport Kuabang ini agar secepatnya diusahakan paling tidak minimal seminggu 2 kali flight menuju ke sini. Sehingga lagi nanti pada keadaan normal tidak bukanya terlalu kencang. Sudah ada tahapan 2 kali seminggu, kemudian baru naik lagi ke keadaan normal, yaitu 3 kali sehari. Bandara Kuabang sendiri memiliki fasilitas landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100 kali 23 meter yang akan melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72600, Boeing 737-800, dan Airbus A320. Pengembangan fasilitas Bandara Kuabang amat penting artinya untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah setempat. Kabupaten Halmahera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut untuk dapat memajukan perekonomian wilayah. Berkaitan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perhubungan untuk bertahap dapat membuka rute penerbangan setidaknya 2 kali tiap minggunya untuk melayani penerbangan menuju Halmahera Utara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement Nasional tahap pertama di Gedung NTMC Polri Jakarta. Setelah diluncurkan, ETLE akan dioperasikan pada 12 kepolisian daerah dengan 244 kamera tilang elektronik dan 12.004 CCTV. Ke-12 wilayah kepolisian daerah yang akan menerapkan tilang elektronik pada tahap pertama ini adalah Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Banten 1 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Riau 5 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, dan Polda Sulawesi Utara 11 titik. Kapolri menyampaikan ETLE nasional ini merupakan salah satu implementasi Polri dalam mewujudkan salah satu program prioritas yang diusungnya, yaitu presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Di sisi institusi, program ETLE adalah bagian dari upaya Polri melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. ETLE nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas, diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan telepon seluler, pelanggaran melawan arus,
pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ini juga dapat menjadikan pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition. Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas, Polri Irjen Istiono mengungkapkan jajarannya terus bekerja keras agar penerapan ETLE bisa dilaksanakan di 34 Polda. Sistem ini terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri. Ditambahkan Irjen Istiono, titik pemasangan kamera ETLE ditentukan berdasarkan hasil pemetaan dan analisis. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mempersiapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, termasuk penerapan travel corridor arrangement di sejumlah destinasi dalam rangka menyambut rencana pembukaan kembali perbatasan Indonesia bagi penerbangan internasional. Dalam weekly press briefing yang digelar secara daring belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan saat ini pihaknya tengah menginisiasi pembukaan travel corridor arrangement di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Sandiaga menuturkan dalam rakor tersebut, Menlu Retno Marsudi juga menuturkan ada beberapa negara yang akan memfinalisasikan perjanjian travel bubble dengan Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Belanda, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura. Salah satu pertimbangan kita kenapa kita prioritaskan Kepri, bahwa Kepri mengalami dampak yang sangat luar biasa negatifnya diakibatkan oleh pandemi. Jadi sudah selayaknya kita memberikan prioritas, memberikan perhatian khusus. Jadi dengan penanganan pandemi yang baik, confidence levelnya akan meningkat dan harapan semakin terbuka. Dan kita di Kemenparekraf akan 1000% mendukung Safe Travel Corridor ini, tapi dengan syarat bahwa angka COVID-nya rendah, CHSE-nya ditingkatkan, 3M-nya diperkuat, 3T-nya, testing, tracing, dan treatment-nya diperluas, dan juga vaksinasi yang hari ini kita kick off, kita akan genjot khususnya untuk yang frontliner yang berhadapan dengan publik. Saya juga ingin bahwa travel corridor arrangement ini jangan hanya menguntungkan pengusaha kelas atas, tapi juga masyarakat dan UMKM. Bagaimana paket-paket wisata ini juga mengalir menetes kepada mereka. Jangan hanya yang main bonus di tingkat atas, tapi juga bagaimana masyarakat di Kepri secara keseluruhan ini juga menikmati, sehingga ada peningkatan kesetaraan. Selain pembukaan travel corridor di Batam dan Bintan, Sandiaga mengungkapkan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait juga tengah mengencarkan vaksinasi bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Bali sebagai upaya mempersiapkan kesiapan Bali menerima wisatawan kembali pada Juni dan Juli mendatang. Selain vaksinasi dan travel bubble, Kemenparekraf juga terus mengembangkan potensi dari desa-desa wisata yang ada di Indonesia, terutama di 5 destinasi super prioritas untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Terkait hal itu, ia pun mengungkapkan keinginannya untuk mencoba menginap di desa wisata. Tim Eljan Media melaporkan.